ketika kita barangkali kita mungkin salah mengerti, salah dipahami, digosipkan, dihakimi oleh orang lain, oleh jemaat, seperti Paulus mengalami hal yang demikian, saudara kasih Tuhan. Bukan saja di penjara, saudara kasih Tuhan, tetapi dia menghadapi banyak persoalan masalah, terutama dari jemaat. Dia tetap bisa menahan diri. Dia tidak emosional. Dia tidak pernah mencaci maki jemaatnya atau orang-orang dipimpin. Itu Paulus. Artinya dia sabar. Coba baca ayat keempat. Kita baca ayat keempat secara cepat. Kita perhatikan. Ini luar biasa ini. Rasul Paulus ini. Kita belajar. Yuk, 4. Nah ini, dia siap menanggung resiko dengan cara apa? Dia menunjukkan bahwa dikatakan kami pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran. Ada penderitaan, ada kesesatan, ada kesesakan, ada kesukaran. Banyak penderitaan yang dialami oleh Rasul Paulus, tapi dikatakan tetap sabar. Dia menunjukkan sikap seorang hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Dia mau menjaga dirinya, jangan sampai dia tercela, jangan sampai dia ditolak oleh jemaat pada saat itu. Kalau kita lanjutkan ayat kelima, baca ayat kelima. Dalam kondisi seperti itu, Rasul Paulus tetap berjerih payah, artinya kerja keras. Amin. Dalam segala kondisi dia tetap berjaga-jaga dan bekerja keras. Bahkan dikatakan berpuasa, saudara kasih Tuhan. Luar biasa. Kemudian ayat ke-6, lanjutkan ayat ke-6. Di dalam menjaga kemurnian hati kita. Coba perhatikan di sini. Silakan ayat ke-6. Wow, luar biasa. Paulus selalu memiliki kemurnian hati. Menjaga kemurnian hati dalam pelayanan. Sebagai pelayan Tuhan, dia tetap menjaga kemurnian hati. Tidak mudah saudara menjaga kemurnian hati itu. Saya juga berjuang untuk itu. Berjuang saudara kasih Tuhan menjaga kemurnian hati tidak mudah. Kita diperhadapkan dengan banyak hal yang menguji kemurnian hati kita. Kalau kemurnian hati kita tidak bisa diuji, maka yang ada adalah sakit hati, bahkan sakit hati yang berkelanjutan, berkesinambungan. Tapi kalau kemurnian hati kita bisa teruji, maka tidak ada sakit hati yang berjam-jam, berhari-hari, bertahun-tahun. Kalau dia murni hati. Maka sampaikan kepada Pak Ketua kita, Pak Ketua Kelas, Pak, saya tahu tidak mudah jadi pemimpin, tapi menghadapi berbagai karakter hamba Tuhan, sekalipun sama-sama menggunakan Alkitab sebagai sumber utamanya untuk belajar dan mengajar, kan itu berkhotbah, kan tidak mudah, tidak mudah. Cara berpikir yang berbeda, tanggapan yang berbeda, respon yang berbeda, tidak mudah. Tapi bagaimana kita bisa merespon ini supaya kita jangan teremosional. Tugas kita sampaikan dan berharap untuk dilakukan. Tapi kalau sudah tidak dilakukan, ya udah, kita simpan dalam hati, kita doakan kepada Tuhan. Jangan sampai kita bercelah. Amin. Amin. Luar biasa saudara Tuhan. Kita lihat di sini, Paulus ini benar-benar punya hati kataros, saudara. Hati nurani yang murni itu kan kataros. Ayat ke-7, silakan baca ayat ke-7. Jadi semua dilakukan, dikatakan tadi dalam pimpinan Roh Kudus dan juga dalam kasih yang tidak munafik. Hamba Tuhan itu luar biasa. Saudara perhatikan di sini, jangan sampai kita adalah orang-orang yang munafik. Kelihatannya kita saleh, kelihatannya kata-kata kita kata-kata yang membangun, kelihatannya kedengarannya kita ini orang-orang yang sepertinya kita sudah hidup sempurna, hidup kesucian, tetapi yang adalah kemunafikan. Saya bisa berbicara apa saja di depan ini, hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, tapi di belakang sana ketika saya turun di dalam jemaat, di keluarga, sesuai enggak dengan khotbah kita? Kalau enggak sesuai berarti kemunafikan.
Maka tiap hari, Tuhan, apakah hari ini saya ada munafik di hadapan-Mu dan saudara-saudara? Ampuni saya, Tuhan. Karena sadar atau tidak, seringkali kita lakukan hal itu. Oh, ramah sekali, puji Tuhan, haleluya, sehat selalu dan yang lain sebagainya dalam hati ini. Nah, apalagi masih hidup orang ini? Ini kemunafikan. Mengapa hari tahun orang Farisi ditegur oleh Tuhan? Dikatakan, demi adat istiadatmu, adat istiadat nenek moyangmu, mulutmu memuji Tuhan tapi hatimu jauh dari Tuhan. Ini Tuhan menegur bukan hanya karena persoalan adat istiadat, saudara, bukan karena tradisi, tapi karena apa? Kemunafikan dalam hal beribadah. Kemunafikan, mereka tahu Taurat tapi tidak menjadi pelaku Taurat. Perlu menjaga diri kita supaya jangan sampai kita tercela. Itu tidak mudah, tapi kita bisa kalau kita mau. Amin. Dari salah Tuhan, di dalam segala situasi apapun, kita perhatikan Paulus, dia tetap sama, tetap menjaga kemurnian hati, menjaga pengetahuan, menjaga kesabarannya, menjaga sifat sikapnya. Benar-benar dia bergantung kepada Roh Kudus dan pimpinan Roh Kudus, dan dia tidak mau memiliki kasih yang munafik seperti dikatakan di ayat 6. Bahkan ketika dia tidak dihargai, dihormati orang lain atau dihina orang lain, dia tidak balik menghina dan menghormati. Itu luar biasa. Tapi yang ada sekarang ini, kalau you nggak menghargai saya pun nggak menghargai lu. Kan? Selama you menghargai saya, menghormati saya, maka aku akan menghormatimu. Nah, itulah dunia, itulah manusia. Tapi Paulus tidak pernah menuntut seperti itu. Dia selalu menciptakan dirinya supaya selalu dihargai, dihormati orang lain. Itulah otoritas dari itu kan. Itulah otoritas. Nah, dia menerima segala situasi kondisi apapun yang pada saat itu yang mendera dirinya. Dengan apa? Dia tetap sama menjaga kemurnian hati, tidak mempengaruhi hatinya menjadi hati yang dongkol, hati yang benci, hati yang menyimpan dendam, sakit hati. Tidak, saudara kasih Tuhan. Dia belajar untuk menerima keadaan itu dengan tulus. Haleluya, puji Tuhan. Mungkinkah kita sanggup untuk melakukan hal itu? Silakan baca ayat ke-7 dan 8. Silakan. Kita lihat ini luar biasa ini. Ayat 7 dan 8. Perhatikan, Paulus dalam pemberitaan kebenaran itu melalui kekuasaan Allah dengan menggunakan senjata-senjata keadilan yang dikatakan untuk menyerang ataupun untuk membela, saudara. Tidak mencari pembelaan dari manusia. Dia mencari pembelaan dari Tuhan, mencari pembelaan dari firman Tuhan, dari kuasa Tuhan. Seringkali ketika orang sudah gak kuat menghadapi pelayanan, menghadapi orang lain, merasa tidak sanggup lalu bernyanyi, ku tak sanggup lagi. Karena dalam itu ya, ku tak sanggup. Hanya dua kemungkinan, menyerah, tinggalkan, atau mengandalkan siapa? Manusia. Tapi Paulus tidak. Itu luar biasa. Kenapa seperti? Dikatakan ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat, ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu, ternyata dituju sebagai penipu, luar biasa. Tetapi dipercayai. Ini kalau kita menjaga kemurnian hati, ini kalau kita tidak menjaga diri, tidak bercela. Wow, luar biasa. Kita sudah digosipin, kita sudah dihakimin, tapi kita tidak tetap menjaga diri, itu kan? Nah, suatu saat, oh dia layak dipercaya. Amin. Untuk layak dipercaya itu butuh proses. Prosesnya bukan dari evangelis, PDP, PDM, PDT, bukan itu prosesnya, saudara.
Prosesnya itu apa? Proses kehidupan. Itu prosesnya, saudara kasih Tuhan. Jadi tidak mudah. Ada firman Tuhan mengatakan besi menajamkan besi. Ya kan itu ya. Lalu apa lagi? Ya. Jadi Tuhan pakai membentuk kita ini siapa, saudara kasih Tuhan? Orang di sekeliling kita, orang-orang yang kita pimpin. Itu Tuhan pakai untuk menggesek kita, digesek terus. Semakin digesek semakin apa? Semakin panas atau semakin dingin? Hah? Semakin digesek semakin dimurnikan. Tapi banyak orang semakin digesek semakin sakit. Ingat, kalau kita semakin digesek berarti kita sering dimurnikan. Amin. Siap-siaplah hal itu. Amin. Luar biasa. Sekalipun kita tidak dihargai, tidak dihormati, digosipkan, tidak dianggap, tidak dipuji, mungkin kita tidak dipuji oleh jemaat, padahal kita sudah berjerih payah, sudah berkorban dan dipuji, berterima kasih pun enggak. Kadang-kadang juga jemaat merasa layak untuk memperoleh itu, mendapatkan itu, sehingga buat dirinya tidak berterima kasih itu hal yang tidak usah lah. Memang jemaat, memang dia gembala, pendeta harus kerjakan itu, lakukan itu. Ya kan? Ada yang begitu. Maka belajarlah, hal yang paling kecil pun apapun yang diberikan oleh pembalap atau jemaat atau siapapun, tetap belajarlah untuk terima kasih ya. Amin. Terima kasih dan Tuhan berkati. Begitu. Amin. Terima, nikmati, pergi begitu saja. Nah, kita ingin hadapan seperti itu, bersungguh-sungguh? Tidak. Jaga diri, jangan sampai bercelah. Dan yang terakhir, ayat 9-10. Mari kita lihat 9-10. Yang terakhir ayat 9-10. Nah, ini karena ini kelompok hamba Tuhan, jadi khotbahnya sedikit agak lama, nggak apa-apa kan? Ya. Jangan sampai sore. 9-10, minta tolong dibaca lagi 9-10. Dari dua ayat inspirasi Tuhan, mari kita perhatikan baik-baik. Bagaimana supaya kita memiliki otoritas? Otoritas yang Tuhan sudah berikan kepada kita, lalu otoritas itu bisa kita gunakan dalam pelayanan. Di dalam kehidupan kita jika ditemukan hal ini, 9-10 ini. Kalau saya dapat berarti pelayan yang siap menghadapi, siap mengabdi dalam segala situasi. Amin. Amin. Pelayan Tuhan, hamba Tuhan harus siap mengabdi dalam segala situasi, dalam segala kondisi apapun, seperti Rasul Paulus di sini, siap menghadapi segala situasi apapun. Perhatikan baik-baik, dikatakan sebagai orang yang tidak terkenal. Tidak terkenal, saudara ingin terkenal? Kalau mau terkenal ya jadi itu saja, jadi YouTuber. Kalau saudara melakukan yang lurus-lurus saja lewat YouTube, saudara nggak terkenal, saudara. Tapi coba saudara buat sesuatu yang menyesatkan, langsung terkenal. Betul nggak? Buat sesuatu yang berlawanan dengan dunia, kebenaran firman Tuhan maksudnya sesuai dengan dunia, saudara sempat terkenal. Jadi kalau mau jadi YouTuber jangan karena mau terkenal, saudara, tapi karena ingin firman Tuhan didengar banyak orang. Amin. Sekalipun kita sudah pensiun dari dunia ini, firman Tuhan kita bergema. Ya fisiknya sudah nggak ada di dunia, tapi firman Tuhan tetap bergema lewat orang itu. Amin. Makanya Antono itu pernah memimpin renungan di Doa Pajar. Nah itu sudah tersimpan sampai bertahun-tahun, dia sudah nggak ada, tapi itu bertahun-tahun sampai berapa tahun selama masih ada internet, gitu kan? Itu akan didengar banyak orang, akan memberkati banyak orang, saudara kasih Tuhan. Tidak terkenal tapi dikenal. Siapa maksudnya di sini? Paulus kata tidak terkenal tapi dikenal. Maksudnya apa? Dikenal Tuhan. Amin. Semua dikenal dunia atau dikenal Tuhan? Kenal Tuhan, dua-duanya Pak. Luar biasa ini. Lalu dikatakan, selain itu dikatakan sebagai orang yang
nyaris mati, sungguh kami hidup. Luar biasa. Taruhannya nyawanya nyaris mati, tetapi tetap aja hidup. Mengapa? Karena banyak tantangan, hambatan, deraan, penderitaan yang dialami oleh para Rasul Paulus. Tapi dia